Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaina Maulani. Nomor NIM 200010050, jurusan PAUD kelas 1B semester 1. Di video kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an. Yang pertama, pengertian Al-Qur'an. Secara etimologi, Al-Qur'an berasal dari kata qara'a yang bermakna membaca. Secara terminologi, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang menjadi pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Artinya, sungguh Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan, bahwa mereka adalah mendapatkan pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua, isi kandungan Al-Qur'an. Isi kandungan Al-Qur'an yang pertama, akidah, ibadah, muamalah, akhlak, hukum, kisah umat terdahulu, syariat Islam, dan pengembangan pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, kedudukan dan fungsi Al-Qur'an. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama sehingga semua umat Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Fungsi Al-Qur'an: 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. 2. Sumber pokok ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, sebagai peringatan dan pelajaran bagi umat manusia. Yang keempat, sejarah Al-Qur'an dan pentingnya studi Al-Qur'an. Sejarah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali tanggal 17 bulan Ramadan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, Mekah, Arab Saudi. Setelah itu, Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sebagian meriwayatkan Al-Qur'an turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Qur'an difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Studi Al-Qur'an. Studi Al-Qur'an membahas tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan turunnya, bacaan, kemujizatan, kodifikasi, dan asbabul nuzul. Dan yang kelima, hikmah menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an. Hikmah bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an: dengan memahami bahasa Arab, maka kita bisa mengerti isi kitab suci Al-Qur'an. Materi yang ketiga tentang wahyu. Yang pertama, pengertian wahyu. Wahyu merupakan suatu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang disampaikan kepada Nabi dan Rasul, yang berupa pemberitahuan yang tersembunyi dan cepat, yang khusus diberikan tanpa diketahui oleh orang lain, dan proses penyampaiannya melalui suara, yaitu berupa firman atau mimpi, dan pedoman bagi umat manusia. Yang kedua, proses pewahyuan Al-Quran. Yang pertama, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW menjadi seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya, sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti gemerincingnya lonceng. Dan yang keempat, malaikat menampakkan rupa aslinya kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tahap pewahyuan Al-Quran. Peristiwa nuzulul Quran terjadi melalui 3 tahap. Pertama, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kedua, dari Baitul Izzah ke bumi. Dan yang ketiga, melalui perantara malaikat Jibril. Yang keempat, periodisasi pemahyuan Al-Quran. Periode pemahyuan Al-Quran selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Dan yang kelima, hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Pertama, mengukuhkan hati Rasulullah SAW dan para sahabat. Kedua, sebagai tantangan dan mukjizat. Yang ketiga, mempermudah dalam menghafal dan memahami. Dan yang keempat, memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi keempat tentang kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, segi kemukjizatan Al-Quran. Menurut Abdullah Al-Darraz dalam An-Naba Al-Azim menyebutkan 3 sisi kemukjizatan Al-Quran, yaitu pertama, al-ijaz al-lugawi dari aspek bahasa, kedua, al-ijaz al-ilmi, kemukjizatan ilmiah, dan yang ketiga, tasyri, kemukjizatan dari segi hukum syara'. Menurut Quraisy Shihab, kemukjizatan Al-Quran ada 2, yaitu pertama, keindahan dan ketelitian bahasanya, dan yang kedua, isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung di dalamnya, dan pemberitaan gaibnya. Yang kedua, ilmu Al-Quran dalam perspektif Al-Quran. Kata ilmu dalam Al-Quran sebanyak 854 kali. Dalam pandangan Al-Quran, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul terhadap makhluk-makhluk lain guna untuk menjalankan fungsi kekhalifahannya. Menurut pandangan Al-Quran, ilmu terdiri dari 2 macam, yaitu pertama, ilmu laduni. Ilmu laduni yang diperoleh tanpa usaha manusia atau ilmu yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia pilihan. Dan yang kedua, ilmu kasbi. Ilmu kasbi ialah ilmu yang diperoleh karena usaha manusia. Yang ketiga, bukti kandungan teori ilmu pengetahuan modern dalam Al-Quran. Pertama, bertemunya 2 lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Artinya, dia membiarkan 2 lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Yang kedua, garis edar tata surya. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 33. Ketiga, ledakan raksasa. Disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Yang keempat, api di dasar laut. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6.
wal bahril masjur. Artinya, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Yang kelima, sungai di dasar laut. Fenomena ini disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. Yang keenam, dasar lautan yang gelap. Dan yang ketujuh, sidik jari manusia. Al-Quran telah menjelaskan tentang kesempurnaan sidik jari manusia. Materi kelima tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, definisi Makkiyah dan Madaniyah. Definisi Makkiyah adalah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Surah-surah Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, yang dimulai pada 17 Ramadan saat Nabi berusia 40 tahun. Definisi Madaniyah. Madaniyah adalah istilah yang diberikan kepada ayat Al-Quran yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, karakteristik Madaniyah. Pertama, setiap surah berisi hukum pidana, hukum warisan, hak-hak perdata, dan peraturan. Kedua, setiap surah yang mengandung izin untuk berjihad, urusan perang, hukum perdamaian, dan perjanjian. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum amaliyah dan ibadah dan muamalah seperti zakat, sholat, puasa, haji. Yang keempat, sebagian surah-surahnya panjang. Dan yang kelima, setiap ayat-ayatnya menyeru terhadap ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Kristen Nasrani. Karakteristik Makkiyah. Karakteristik surah Makkiyah pendek-pendek seperti surah Al-Ikhlas. Surah Makkiyah diawali dengan kalimat ya ayuhan nas atau ya ayuhal insan dan berhubungan dengan akidah. Yang ketiga, dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah ada dua. Pertama, dasar Aghabiyah. Suatu surah bila mayoritas ayat-ayatnya Makkiyah, surah tersebut disebut Makkiyah. Jika mayoritas ayat-ayatnya Madaniyah, surah tersebut Madaniyah. Yang kedua, dasar Tabi'iyah. Suatu surah jika didahului dengan ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum hijrah, surah tersebut disebut Makkiyah. Dan jika ayat-ayat yang turun di Madaniyah sesudah hijrah, surat tersebut disebut Madaniyah. Yang keempat, macam-macam surah Makkiyah dan Madaniyah. Macam-macam surah Makkiyah: surah Al-Fatihah, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Hud, Yunus, dan sebagainya. Macam-macam surah Madaniyah: surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, An-Nur, dan sebagainya. Yang kelima, kegunaan studi Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, untuk menambah keyakinan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Kedua, untuk memudahkan memahami Al-Quran. Ketiga, agar bisa memahami nasikh dan mansukh. Keempat, untuk mengetahui kronologis penurunan syariah yang berangsur-angsur. Dan yang kelima, untuk mengetahui perjalanan Rasulullah SAW. Materi keenam tentang nasikh dan mansukh. Yang pertama, definisi nasikh dan mansukh. Nasikh secara etimologi yaitu menghapus, mengganti, memindahkan, atau mengutip. Sedangkan secara terminologi, nasikh berarti menghapus sesuatu hukum syara dengan dalil syara yang datang kemudian. Mansukh secara etimologi yaitu sesuatu yang diganti, sedangkan secara terminologi, mansukh berarti hukum syara yang meliputi proses awal yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara yang datang kemudian. Yang kedua, problematika nasikh dan mansukh. Menurut Yusuf Qaradawi, pada dasarnya tidak mungkin saling bertentangan, sebab kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Namun, perdebatan ulama tentang adanya nasikh hadis tersebut berlanjut seperti ziarah kubur. Yang ketiga, urgensi nasikh mansukh dalam studi Al-Quran. Pengetahuan mendalam akan nasikh
memudahkan kita menentukan mana yang dahulu dan yang kemudian dari peristiwa-peristiwa yang telah diterangkan Al-Quran, dan menampakkan kepada kita hikmah Allah dalam mendidik makhluk. Bahkan menerangkan kepada kita bahwasanya Al-Quran datang dari Allah, karena Allah lah yang menghapus mana yang dikehendaki dan menetapkan mana yang dikehendakinya tanpa campur tangan seorang. Materi ketujuh tentang Asbabul Nuzul. Asbabul Nuzul merupakan bentuk idhofah dari kata asbab dan nuzul secara etimologi. Asbabul nuzul berarti sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua, cara mengetahui riwayat asbabul nuzul. Asbabul nuzul adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak boleh dengan cara lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan peristiwa yang benar, naqli as-sahlih, dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung tentang turunnya ayat Al-Quran. Yang ketiga, redaksi makna asbabul nuzul merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberinya konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Yang keempat, pandangan ulama tentang asbabul nuzul. Asbabul nuzul menurut Subhi As-Salih, sesuatu yang dengan sebabnya turun suatu ayat atau berupa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban tentang sebab tersebut, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.